Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita mulai Fastat modul pertama, konsep asuransi jiwa, Prulink generasi baru, dan ProPrime Health Plus. Oke, saya ingin bertanya sama Pak Mubin. Pak Mubin, kira-kira boleh nggak cerita kira-kira apa pengertian Pak Mubin tentang asuransi jiwa? Asuransi jiwa itu mengalihkan resiko. Mengalihkan resiko. Selain itu apa Ya, lagi, Pak? usaha untuk mengalihkan resiko dari kerugian ekonomi Usaha untuk mengalihkan ketika resiko dari kerugian ekonomi. terjadi Oke, resiko kehidupan. oke, kita mulai ya Pak. Jadi asuransi jiwa betul adalah sebuah instrumen keuangan yang berfungsi untuk memberikan kepastian kepada seseorang untuk mencapai tujuan atau rencana keuangan masa depannya dengan cara memberikan sejumlah kompensasi finansial ketika terjadinya risiko kehidupan. Nah, kita semua pasti punya tujuan keuangan. Antara lain mungkin kita mau kepingin beli rumah, atau kita kepingin mungkin mempersiapkan dana pendidikan buat anak, atau mungkin kita ingin beli kendaraan, atau mempersiapkan dana warisan, dan lain sebagainya. Nah, rencana ini sudah pasti bagus, rencana ini harus diwujudkan. Tetapi di dalam kehidupan ini ada yang namanya resiko kehidupan. Pak Mubin, resiko kehidupan apa saja, Pak? Sakit, Oke, cacat sakit, tak, meninggal dunia. meninggal dunia. Kenapa kok sakit itu Wah, merupakan sebuah resiko, Pak Mubin? iya karena bisa saja terjadi dalam kehidupan kita dan jika Oke. terjadi otomatis keuangan keluarga juga bisa terganggu gitu. Berarti sakit yang seperti apa yang akan mengganggu keuangan sebuah keluarga, Pak Mubin? Bisa jadi sakit kritis, Oke, sakit kritis. Misalnya seperti apa, Pak Mubin? stroke, mungkin Oh, jantung, sakit betul. jantung, Nasabah cancer. saya barusan meninggal dunia usia 47, stroke sudah 11 tahun, Pak Mubin. Oke, apalagi? Terus mungkin dialisis, gagal ginjal gitu. Hemodialisis, gagal ginjal sekali hemodialisis 1,5 juta, terlalu mahal ya. Oleh karena Iya, itu mesti kita harus bertindak bijaksana, jaga supaya kita sendiri ya jangan sampai sakit ya Pak Mubin ya. betul. Betul. Nah, resiko kehidupan tadi yang Pak Mubin cerita itu sudah betul. Jadi ada yang namanya meninggal terlalu cepat. Kenapa kok meninggal terlalu cepat? Saya punya agent kira-kira 26 tahun gitu, punya anak 3, ditinggal meninggal sama suaminya karena suaminya ibaratnya pas dia keluar kota naik motor, tiba-tiba dia beristirahat sebentar gitu ya, duduk di satu tempat terus akhirnya meninggal. Jadi kira-kira serangan jantung gitu, karena nggak ada kekerasan, nggak ada luka dan sebagainya. Nah, kenapa kok meninggal terlalu cepat ini bermasalah, Pak Mubin? Ya karena otomatis income keluarga kan akan terhenti ketika Oke. Biasanya pencari nafkah. teman saya ini, agent saya ini punya income katakan 10 juta untuk pengeluaran yang diberikan ke istrinya untuk uang sekolah, uang makan, dan sebagainya. Nah, karena suaminya meninggal, akhirnya uang 10 juta itu bisa jadi nggak ada ya Pak Mubin ya. Ya, betul. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu yang namanya resiko kehidupan. Betul ya Pak Mubin? Baik karena penyakit, baik karena kecelakaan, baik sebab apapun juga. Terus kemudian hidup terlalu lama. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketidakmampuan. Ketidakmampuan tadi Pak Mubin sudah cerita stroke. Nah, nasabah saya itu 11 tahun, dia sudah pasang kateter, kurang lebih setiap 2 minggu sekali, seminggu sekali kateternya ganti, jadi sudah sekian banyak uang yang dikeluarkan. Dia harus pakai 2 orang yang membantu memindahkan dari tempat tidur ke toilet,
dari toilet ke tempat duduk ke tempat tidur lagi, dan itu aktivitas sehari-hari. Misalnya gini Pak Mupin, kalau misalnya kita ini tidur, biasanya Pak Mupin kalau tidur berapa jam Pak? Setiap 5 hari sampai 6, 5 jam. 5 jam. Andai kata Pak Mupin dicoba tidur 7 jam, kira-kira apa akibatnya Pak Mupin? Ya kebanyakan tidur malah pusing. Pusing, sakit, pegel semua, nggak Iya. enak, nggak seperti fresh seperti sedia kala. Misalnya saya kalau tidur 6 jam cukup, ya mesti 6 jam itu selesai dan fresh kembali. Nah ini dia tiduran sudah 11 tahun. Badannya ya nggak enak semua, badannya ya sakit. Tapi akhirnya Tuhan panggil kemarin hari Sabtu, hari apa itu ya, terus kemudian akhirnya sudah dimakamkan, tugasnya selesai. Padahal punya anak mesti 2 SMA. Kemudian hidup terlalu lama. Kenapa kok hidup terlalu lama ini juga masalah Pak Mupin? Ya ketika kita hidup terlalu lama, panjang umur, otomatis biaya juga besar. Biayanya keluar terus ya Pak Mupin, Ya, sedangkan income nggak ada ya. nggak ada. Orang usia 65 biasanya income-nya sudah mulai berkurang, bahkan tidak bekerja lagi, dia mengharapkan anak. Iya kalau anaknya sukses dan mau membantu orang tuanya nggak masalah. Tapi kalau misalnya anaknya Ya, juga berjuang, ini masalah ya Pak Mupin ya. betul. Sehingga hidup terlalu lama ini pun juga harus dipersiapkan dengan cara apa? Kita mempersiapkan setiap bulan, setiap minggu kita dapat komisi, kita simpan untuk persiapan jangka panjang. Peristiwa seperti Nabi Yusuf itu ya, mempersiapkan kehidupannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, perencanaan keuangan tadi saya sempat cerita tentang seseorang kepingin beli kendaraan, beli rumah yang kedua untuk anak yang kedua, misalnya gitu, beli aset, kita berinvestasi, kita mempersiapkan dana pendidikan yang seperti saya lakukan sekarang. Saya sempat melakukan persiapan dana pendidikan waktu anak saya usia 6 tahun, saya taruh di asuransi, ternyata nilai saldo di asuransi nggak bisa seperti yang diharapkan di ilustrasi. Jadi harus dialihkan. Nah, sekarang dapat duit 50%, simpen 50%, simpen 50%, simpen. Baik di mungkin US dollar, mungkin di deposito maupun suku atau mungkin surat berharga yang lainnya. Atau mungkin taruh Reksadana. emas dan lain sebagainya. Kita juga harus mempersiapkan dana pensiun supaya kita nggak apa namanya nggak mengganggu kehidupan anak yang mungkin lagi berjuang. Kita juga harus mempersiapkan untuk ibadah. Mungkin kita kepingin beribadah haji, umroh, atau ke Yerusalem. Warisan juga kita juga harus persiapkan. Nah, tujuan tadi ini bagus. Dengan cara apa? Kita harus bekerja. Saat kita Bekerja. bekerja dapat penghasilan. Biasanya penghasilannya Pak Mupin dipakai untuk apa Pak Mupin? Kebutuhan. Kebutuhan hidup. Biasanya berapa Pak pengeluarannya Pak Mupin setiap bulan Pak? Ya sekitar 4 lah. 4 juta ya Pak Mupin. Pak Mupin Ya. kira-kira kalau dari income-nya Pak pengeluarannya Pak Mupin dibuat katakan jadi 2 juta gitu bisa nggak Pak Mupin? Ya kurang, Pak. 3 juta? Masih bisa. Masih bisa ya. Berarti Masih bisa di apa yang Bapak kurangi 1 juta per bulan, Pak? Mungkin apa ya? Yang tidak terlalu pokok lah, mungkin Misalnya seperti apa, Pak? Ya, seperti mungkin refreshing, jalan-jalan atau apa. Itu kan bisa enggak Refreshing-nya rutin lah. dikurangi. Terus apa lagi, Ya, Pak? ya biasanya kalau hobi yang keluar ada biaya itu kan harus kayak Apa hobinya Pak Mupin, apa yang akan mengeluarkan biaya yang besar, Pak Mupin? saya suka itu bersepeda. Ketika kita Ada bersepeda yang otomatis ikut Pak, klub ke mana-mana kan juga butuh biaya itu. iya. Sepeda itu ada yang 1 juta sampai 6 juta sampai 60 juta sampai ratusan juta ada ya Pak Mupin ya.
Ya, betul. Nah, biasanya kalau Pak Mubin sudah penuhi kebutuhan hidup nanti, ada yang bisa dipangkas. Kemudian kalau misalnya sisa, Pak Mubin lakukan apa, Pak Mubin? Invest. Oke, disimpan atau diinvestasikan. Ada konsep yang bagus gini, Pak Mubin. Jadi jangan sampai kita bayar dulu kebutuhan hidup, baru kalau ada sisa kita lakukan invest. Sebaiknya sekarang pola pikirnya kita secara mulai sekarang ada income langsung disisihkan. Mau 10%, mau 20%, mau berapa. Ya wes aku gak bisa lek 10%, 5%. Pokoknya setiap bulan disisihkan dulu. Baru sisanya dibuat kebutuhan hidup. Itu konsep yang bagus. Ya. Tujuan tadi investasi untuk tujuan keuangan yang mulia tadi. Cuma untuk mempersiapkan ini tadi enggak bisa dalam waktu dekat, enggak bisa dalam waktu cepat, dalam waktu lama kita perlunya. Nah, adanya sebuah ketidakpastian yang membuat resiko hidup tadi muncul, baik itu meninggal mendadak, meninggal terlalu lama, cacat ataupun sakit. Cacat dalam arti dia tidak bisa bekerja. Sakit dalam arti yang menghabiskan uang banyak. Sehingga mengganggu kita tidak bisa bekerja. Saat kita tidak bisa bekerja, ini masalah. Kenapa kok bermasalah? Karena penghasilan juga pasti akan turun. Nah, kalau turun bukan hanya investasi yang dikurangi, tapi kebutuhan hidup juga dikurangi. Sehingga tujuan tadi terganggu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita bertindak bijaksana. Saat kita bertindak bijaksana, kita dengan cara mengantisipasi ketidakpastian tadi, resiko tadi kita antisipasi dengan cara apa? Kita beli asuransi. Supaya kebutuhan hidup kita terlindungi, supaya rencana menabung kita terlindungi, investasi kita terlindungi. Kenapa? Karena asuransi jiwa memproteksi kebutuhan hidup kita, memproteksi tujuan keuangan kita, sehingga tujuan keuangan kita bisa terwujud. Nah, enggak ada orang yang kepingin, wes aku gak punya rumah ya gak apa-apa, wes aku ini, enggak ada. Setiap orang kepingin dia hidupnya jauh lebih baik. Betul ya Pak Mubin ya? Betul. Oke. Nah, di dalam kehidupan ini kita harus wajib kudu punya 3 rekening di dalam keluarga kita. Rekening yang pertama saving untuk bayar listrik, air, telepon, uang makan, uang listrik, dan lain sebagainya. Dan ini seperti ini, Kak, mungkin Pak Mubin bisa lihat ya gambarnya ini. Ini kebutuhan hidup kita ini. Entah itu makan, cicilan rumah, tagihan, liburan yang seperti Pak Mubin bilang, cicilan mobil, kesehatan, pendidikan, beli pakaian, beli untuk pensiun, untuk listrik, dan lain sebagainya. Dan biasanya orang melakukan investasi dari uang yang ada. Bagus. Kenapa? Kalau kita taruh uang itu di bank, di tabungan saja, bisa jadi tergerus inflasi. Inflasinya katakan sekian persen, tabungannya lebih kecil dari inflasinya, maka habis. Tetapi kalau orang sudah melakukan saving, sudah melakukan invest, tapi nggak punya protection, itu bermasalah juga. Kenapa kok bermasalah? Karena apa yang kita investkan bisa hilang, bisa habis sewaktu-waktu. Dan itu berbahaya. Karena gini Pak Mubin, konsepnya kita ini seperti lilin kehidupan Pak Mubin. Nah ini, kita ini seperti lilin. Andai kata lilin ini mati, cahayanya atau apa namanya sinarnya, maka gelaplah kehidupan. Maka dari sebab itu kita jaga lilin ini. Lilin ini dijaga, mungkin dikasih apa namanya pelindung supaya dia nggak kena angin dan lain sebagainya. Dan ada konsep yang bagus seperti ini Pak Mubin. Ini adalah income kita. Kalau income kita ini tidak diinvestasikan, layar ini ibaratnya seperti investasi. Pak Mubin bisa kelihatan ya Pak? Bisa. Oke, jadi income kita ini cukup. Tetapi tidak kita investasikan, maka kapal ini bisa lari atau enggak Pak? Bisa berlayar atau tidak? Layarnya segini nih Pak. Nggak bisa, kurang besar Ya, layarnya. berjalan di tempat. Ya. Tetapi
nggak boleh juga gini, ini income kita, tetapi layarnya gede, kita investasikan semua. Ya nggak boleh juga. Kenapa kok nggak boleh juga? Karena kalau ada badai, kira-kira ini nggoling duluan enggak ini Pak Mubin? Iya, Iya. Mungkin investasinya jomplang. jomplang. Terus kemudian nyuncum atau ya seperti saya sempat beli US dollar 14.800, sekarang 14.280 Pak per US dollar. Turun, Oh, rugi ya, enggak apa-apa. Tetapi yang ideal itu seperti ini Pak Muli. Kita punya seimbang. Ya. pendapatan. Ya, investasinya juga seimbang, maka kapal ini lancar. Tapi bisa enggak ada badai? Bisa. Oleh karena itu harus ada pelampung. Pelampung ini yang hitam-hitam, yang bunder-bunder ini, bukan untuk sekedar keindahan, bukan untuk sekedar supaya variasi, supaya enggak. Tetapi pelampung ini menyelamatkan orang yang ada di Dalam kapal. isi perahu ini. Kalau enggak gitu, hancur, hilang, rusak, dan itu semua berakibat sangat fatal di dalam kehidupan kita. Jadi kita punya kehidupan ini, kita mesti harus jaga dengan baik. Sampai sini jelas ya Pak Mubin ya? Jelas kok. Oke. Jadi selama kita hidup, kita mesti harus melakukan tindakan yang benar-benar tepat, baik tabungan, baik investasi, ataupun baik proteksi. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, ruling syariah generasi baru atau ruling generasi baru, ini seperti ini. Jadi, kalau kita mempelajari, ada yang namanya penanggung. Penanggungnya dalam arti prudential, pihak yang menanggung kerugian apabila terjadi sebuah risiko. Dalam hal ini penanggung adalah perusahaan asuransi, baik prudential atau bukan prudential. Itu yang namanya nanggung, bandar. Sedangkan pemegang polis orang yang berhak mengadakan, orang yang berhak beli, orang yang berhak merubah, orang yang berhak upgrade, downgrade, merubah, mengakhiri, kemudian menuntut hak dari manfaat polis. Iya betul, perjanjian polis kepada pihak penanggung, kepada prudential. Yang bisa minta ya cuma pemegang polis. Kalau tetanggung utama adalah orang yang akan diproteksi. Nah, apakah pemegang polis sama tetanggung utama boleh sama? Boleh. Kemudian ada yang namanya tertanggung tambahan. Sebagai contoh, ternyata seperti ini. Tertanggung utamanya anak. Ini gambarnya enggak kebalik ya Pak ya? Enggak Pak. Enggak ya. Tertanggung utamanya anak, tertanggung tambahannya ayah. Khusus untuk anak ada ayah dan ibu. Tapi kalau misalnya di sini tertanggung utamanya suami, maka di sini tertanggung tambahnya istri. Loh Pak, istrinya dua ya satu yang sah. Enggak bisa dua-dua. Jadi kalau khusus untuk anak, tertanggung utamanya tadi ini yang di halaman pertama, tertanggung utama anak. Tertanggung tambahan, orang yang berkepentingan diproteksi di samping tertanggung utama, dalam hal ini tertanggung biasanya adalah orang tua atau pasangan dari tertanggung utama. Khusus untuk anak di bawah 15 tahun, bisa tertanggung tambahannya ayah orang atau tua ibu. atau Pembayar ibu. premi adalah orang yang membayar premi ke penanggung. Sampai sini jelas ya Pak Mubin? Jelas. Oke, jadi ada yang namanya pemegang polis, ada yang tertanggung utama, ada pembayar premi, adalah orang yang sama atau orang yang berbeda. Kalau untuk cekatan, pemegang polis harus sama, tertanggung utama harus sama. Sorry, bukan cekatan, virtual. Ya, cepat tanpa berdekatan, betul cekatan. Pembayar premi harus sama. Misalnya kalau ternyata tertanggung utamanya anak, pemegang polisnya ayahnya atau ibunya nggak bisa. Itu program cekatan, cepat tanpa berdekatan. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa jualan sampai ke luar pulau, luar kota, di luar jangkauan kita. Kalau sekarang kan kita pergi kan relatif sulit. Tetapi kalau misalnya kita sekarang bisa ada fasilitas cekatan, kita bisa jual ke misalnya di Sumatera. Ada saudara kita, ini teman saya, agent saya barusan closing di luar pulau.
di daerah mana gitu ya, tapi bukan di Pulau Jawa. Akhirnya closing seperti itu. Sampai sini jelas Pak Mubin? Jelas Oke. sangat. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Mungkin Yudea ada yang mau bertanya. Halo Yudea, dari agennya siapa Yudea? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi premi dan uang pertanggungan yang kita pelajari. Jadi premi ada sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah ke perusahaan asuransi guna mendapatkan hak atau proteksi apabila terjadi risiko. Biasanya preminya kecil yang dibayarkan oleh nasabah. Jadi nasabah membayar premi. Kalau kita lihat gambar yang di kiri itu ada warna biru, nasabah bayar premi. Kemana? Ke perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini siapa? Penanggung tadi. Uang pertanggungan adalah uang yang diberikan oleh perusahaan asuransi ke nasabah apabila terjadi risiko terhadap tertanggung yang besarnya sesuai dengan kontrak perjanjian. Jadi perusahaan asuransi memberikan uang pertanggungan kepada nasabah. Jumlahnya bisa 100 kali lipat, bisa lebih besar dari 100 kali lipat. Sebagai contoh, dia bayar 400.000, dia dapat perlindungan 1 miliar. Lah, apakah perusahaan asuransinya enggak rugi? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Karena ya sudah dihitung, kalau rugi ya dari dulu perusahaan asuransi pasti sudah tutup. Betul. Ya, betul. Yudea, ada yang mau ditanyakan Yudea? Sementara ini belum, Ku. Ikut dulu aja. Dari agennya siapa Yudea? Ku Heri. Oh, Ko Heri Sanjoyo. Oke, siap. Iya, Heri Sanjoyo. Ya? Iya, Mojokerto, Ku. Oke, semoga sukses Yudea, Pak Mubin. Ya. Jadi kita sekarang ini belajar manfaat dasar namanya PGB. PGB itu pooling generasi baru. PSGB itu pooling syariah generasi baru. Yang satu konvensional, yang satu syariah. Kemudian ada manfaat tambahan. Manfaat tambahan itu boleh diambil, boleh tidak. Harus apa tidak diambil? Tidak harus. Kalau kita mau cuma uang pertanggungan saja boleh. Kalau kita mau manfaat tambahannya ini. Manfaat meninggal, namanya long term. Kita belajar yang merah-merah ini saja. Kemudian ada manfaat kecelakaan, adanya pooling assurance death, ada pooling assurance death and disablement, kita belajar yang warna merah, dan PPD total permanent disablement. Kita belajar tentang pooling assurance pooling accident death and disablement, meninggal dan cacat karena kecelakaan. Manfaat kondisi kritis ada CCB 61, critical cover benefit 61, ada ESCC, risk cover, ada JCC. Kita belajar yang CCB 61. Kita belajar juga tentang pembebasan premi. Artinya premi misalnya kita bayar 10 juta per tahun, ya kita dibebaskan apabila mengalami sejumlah salah satu dari 60 kondisi kritis, maka dibayarkan payer. Pro payer. Kalau pro waiver itu yang dibayarkan premi berkala. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin bisa kelihatan ya, premi ini kita dibagi dua, antara lain premi berkala dan saver. Premi berkala ini yang dibayarkan waiver tadi ini, waiver. Kalau payer dibayarkan premi berkala dan saver. Jadi total semua. Total semua ini dibayarkan itu namanya payer. Kalau waiver hanya premi berkala saja. Sampai sini jelas ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Manfaat kesehatan ada ProMed cover, sudah nggak dijual lagi, kira-kira cuma cover 10 unit, 400.000. PHS Plus sudah nggak dijual lagi. Ada PPA Plus, ini yang masih dijual. Ada CHC, Critical Hospital Cover, nggak terlalu keren jualnya. Ada yang namanya Pru Cermat. Pru Cermat ini apa namanya alternatif selain Pru Hospital Cover Plus ke PPH. Ada yang namanya Pru Cermat. Tapi hari ini kita nggak belajar tentang Pru Cermat, kita belajar tentang PPH Plus. Jadi di dalam kehidupan ini harus ada ini tadi.
manfaat kesehatan. Ini wajib punya. Jadi kalau orang belum punya asuransi, tawarkan manfaat asuransi kesehatan. Ya, betul. Kemudian setelah dia punya asuransi kesehatan, baik BPJS, baik Prudential ataupun bukan Prudential, dia sudah punya dan tidak mau nambah lagi, langsung tambah namanya proteksi income. Kalau dia sudah punya lagi proteksi income itu apa toh? Tadi pengeluarannya Pak Mupin 4 juta. Dan kalau misalnya terjadi sebuah resiko, bagaimana caranya 4 juta itu tetap bisa diberikan ke ahli waris, baik ke istri atau anak. Supaya apa? Supaya kehidupan ini tidak turun. Ini yang namanya proteksi income. Sedangkan namanya proteksi aset itu lebih tinggi lagi. Artinya dia yang melindungi supaya dia bisa menciptakan aset, dia bisa beli namanya paper aset, tapi kurang tepat dinamakan paper aset. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas dulu? Jelas tuh. Oke. Yudea, ada yang mau ditanyakan? Jelas kok. Oke. Sementara ini belum. Pruling generasi baru, namanya PGB ya singkatannya, atau Pruling Syariah Generasi Baru PSGB, itu mencakup warisan. Jadi kita bisa membuat Pak Mupin putranya berapa Pak Mupin? 2 kok. Kalau Pak Yudea putranya berapa? Masih belum berkeluarga kok. Belum. Jadi kalau misalnya Pak Mupin kepingin ngasih warisan satu anak 500 juta, satu anak 500 juta, buat aja UP Pak Mupin 1 miliar. Dan ditunjukkan anak pertama 50%, anak kedua 50%. Sudah pasti tidak akan bertengkar. Sedangkan orang tua punya sepeda motor, yang satu punya 2 sepeda motor, yang satu lebih bagusan, harga 16 juta, yang satu harga 10 juta. Lah ini loh baginya kan repot. Yang anak kedua dikasih yang 10 juta nanti iri, yang anak pertama nanti yang 10 juta. Lah wong aku anak pertama kok dikasih yang motor yang lebih murah. Nah, itu repot baginya. Punya rumah, katakan rumahnya 1 miliar, mau dibagi separuh 500 itu ya cek angelnya. Tapi kalau ada yang namanya PGB, Pruling Syariah Generasi Baru, sudah nggak ada pertengkaran di antara keluarga, anak-anak untuk perihal warisan. Karena sudah ditunjuk. Persiapan dana pendidikan. Misalnya, saat anak saya usia 6 tahun, saya persiapkan dana pendidikan. In case kalau misalnya terjadi sebuah resiko, saya tutup usia terlebih dahulu, saya buat uang pertanggungan tertentu untuk biaya pendidikan anak saya kuliah. Untuk membiayai supaya istri saya tidak perlu menikah lagi untuk mencari pendapatan, income dari suami yang baru, untuk persiapan dana pensiun. Kenapa? Karena pensiun tadi kita perlu persiapkan. Kalau enggak kita ngerepoti anak. Kalau anaknya itu mau berbakti dan mau bantu. Kalau anaknya sendiri tidak mengalami kesusahan ekonomi, puji syukur. Tapi kalau mereka sedang berjuang sendiri juga, bagaimana? Oleh karena itu kita harus mempersiapkan dana pensiun. Jangan kita ngarepno wis nanti lek aku tua melok anak atau nunut di anak. Aduh, kadang ada yang kurang enak gitu. Kalau kita sudah persiapkan dana pendidikan, kita persiapkan dana pensiun, luar biasa. Ada yang namanya pendapatan keluarga. Seperti tadi, bagaimana caranya supaya income yang 10 juta, agent saya tadi kan usia 26 tahun, punya anak 3, istrinya 26 tahun, sudah jadi janda. Dan Aku 26 tahun belum punya keluarga itu. Dan saat dia punya pendapatan 10 juta per bulan karena suaminya meninggal, habis. Lah, Pruling Generasi Baru ini menyediakan itu atau melindungi asetnya kita. Sebagai contoh gini ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita punya sebuah rumah. Kalau kita punya rumah kira-kira ini mohon maaf ya gambarnya seperti ini ya. Ini anggap aja rumah. Kalau misalnya rumah ini harga 1 miliar ya Pak Mubin, Pak Yudea, kira-kira kalau dana berobat 500 juta, apa yang harus dilakukan sama pemilik rumah ini? Istrinya sakit, habis butuh dana 500 juta. Lek enggak gitu mati. Apa yang harus? Jual. Sebelum dijual, mungkin kita ambil rekening. Gak ono duitnya. Alternatif ambil rekening apa lagi?
Pinjem. Cari pinjaman mungkin kok. Cari pinjaman. Kira-kira nggak ada yang mau minjemi. Terpaksa Jual rumah. Jual. dijual. Pak Yudhya, saya tanya ya. Rumah ini 1 miliar pasarannya. Supaya cepat dijual harga berapa Pak Yudhya? Ya mungkin bisa turun 700, 800 lah kok. Berarti kalau 700 sudah rugi 300 juta. Betul ya? Ya, Sayang. betul. Dengan kecepatan begitu karena sebuah resiko rugi 300 Karena juta. urgent. Kalau urgent rugi 300 juta. Berarti uangnya 700. 700 diambil untuk dana berobat tadi berapa? 500. 500. 200. Untuk beli rumah lagi Ya. lama ya. Oleh Ya karena agak susah sih. harus dilindungi. Iya betul. Jual kalau kepingin cepat ya itu tadi harus jual minus 25%, 20%, 30%. Iya. Tidak laku lagi. 700 tidak laku Pak Yudhya. Turun 500. Boleh 500 lah untuk dana berobat. Berarti rumah ini tidak aman. Itu yang kita harus, tadi yang namanya perlindungan aset. Aset ini kita lindungi. Kita jaga, jangan sampai aset ini harus dijual untuk dana berobat. Sampai sini paham ya? Paham kok. Oleh karena Paham. itu, semua tahapan kebutuhan finansial ada dalam satu polis ini, luar biasa. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Jelas. kan lagi ya. Nah, ketentuannya mata uangnya bisa rupiah, bisa US dollar. Minimum 4,8 juta, maksimumnya tidak ada, atau US dollarnya 1000 US dollar. 1000 US dollar ini sekarang berapa yo? 14.280. Kali 1000. 14.280 Pak. Saya barusan ngecek karena saya mau beli juga. Usia masuknya 1 sampai 70 next birthday. Jadi terakhir itu usia 69. Usia untuk pemegang polis boleh 21 atau 18 apabila sudah menikah. Jadi kalau dia sudah menikah usia 18 boleh jadi pemegang polis. Nah, biaya asuransinya itu bayar seumur hidup Bapak Ibu. Jadi jangan sampai, oh kamu bayar cuma 20 tahun saja, berhenti. Enggak loh. Biaya asuransi itu bayar terus. Jadi ibaratnya kalau kita mau pakai, Pak Yudhya punya mobil atau punya motor Pak Yudhya? Motor go. Mobil ya? Motor. Kira-kira 1 bulan habis berapa bensinnya? 200.000. Oke. Kira-kira kalau nggak dipakai, ya nggak usah bayar bensin itu. Tapi kalau dipakai harus tetap bayar 200.000, betul ya? Bulan depan bayar lagi supaya apa? Betul. Bisa jalan lagi. Itulah prinsip asuransi untuk biayanya. Misalnya kita beli motor 16 juta, 12 juta, untuk supaya bisa jalan kita beli bensinnya. Itu namanya biaya asuransi. Masa perlindungannya sampai usia 99. Luar biasanya saat 99 cair uang pertanggungannya. Kalau yang dulu enggak cair. Pembayaran preminya bisa tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, atau bulanan. Oke. Nah, manfaat dasarnya ada 2. Yang tadi pooling syariah generasi baru atau pooling generasi baru. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita punya manfaat ini, apabila meninggal, cair. Entah meninggal karena penyakit, entah meninggal karena kecelakaan, cair. Dibayarkan berapa? Ya sebesar UP dasarnya. Nilai tunainya jika ada, lalu polis tutup. Dan dibayar 2 kali apabila meninggalnya karena kecelakaan. Sebagai contoh, dia punya uang pertanggungannya katakan 300 juta. Saat dia meninggal dunia, ya ini langsung kali 2. 600 juta meninggal karena kecelakaan. Jadi bukan cuma 200 plus saldo. Atau namanya manfaat jatuh tempo. Misalnya dia 99 ulang tahun. Ya sudah, berarti uang pertanggungannya yang tadi 300 juta cair. Saldonya ada nggak? Ada, cair juga. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Jelas. Jelas ya. Kita lanjutkan lagi. Pak Mubin, saya tanya boleh ya Pak? Boleh kok. Pak Mubin, kalau misalnya saya dapat warisan
10 juta atau dapat warisan 100 juta, saya pilih yang saya seneng yang mana Pak Mubin? Ya 100 juta. Oke. Enak yang 100 juta. Kenapa Pak Mubin? Besar. Lebih besar. Ini contoh orang tua saya membuat asuransi buat dirinya, diberikan ke siapa kalau orang tua membuat asuransi? Kepada Anak. Anaknya dapat 100 juta ya Pak Mubin ya? Iya, oke. Oke. Dari 100 juta tadi, Semuanya aku tak dibelikan asuransi si anaknya. Anaknya buat uang pertanggungan sebesar 1 miliar. miliar. Uang 100 juta tadi dibelikan semua. Anaknya lebih mudah dapat uang pertanggungan sebesar 1 miliar. 1 miliar ini kalau bisa terjadi sebuah resiko, kira-kira cair nggak Pak Mubin? Cair. Pasti diberikan ke cucu ya Pak Mubin ya? Cucu ya. Uang 1 miliar ini sama si cucu dibelikan asuransi sebesar 10 miliar. Betul ya Pak Mubin? Betul. Kalau anaknya meninggal, pasti waris ke cucu. Nah, cucunya melakukan hal yang sama. Jadi ini ada proses diajari, orang tuanya ngajari ke anak. Nak, kalau ada apa-apa, kamu pasti terima uang 1 juta, belikan asuransi ya. Anaknya melakukan hal yang sama. Nak, kepada cucunya bilang, kalau ada apa-apa, ada uang pertanggungan 1 miliar, belikan asuransi. Cucunya melakukan hal yang sama. 10 miliar ini dibelikan asuransi buat si cicitnya. Cicitnya dapat uang 100 miliar. Dari 100 miliar ini, maka hidupnya jauh lebih baik. Itulah namanya perbaikan generasi hidup. Apakah kita sempat mikirkan hal ini atau enggak? Atau kita wes opo jare mati ya wes mati, enggak boleh seperti itu. Oh, ada orang bilang, engko lek aku mati ya wes, gak tak tinggali apa-apa. Ya sebaiknya tidak. Kenapa? Tadi Pak Mubin saya tanya, Pak, kalau orang tua saya ngasihin saya 10 juta atau 100 juta, suka mana? Ya, suka 100 juta. Yang 100 juta. Hal itu yang mendasari bahwa si cicitnya dapat uang 100 miliar. Untuk siapa canggahnya? Hal itu harus diedukasi terus-menerus. Ini yang namanya perbaikan generasi hidup. Meskipun Pak Mubin, orang tuanya punya uang 100 juta, si cicitnya punya uang 100 miliar, nilainya itu sebetulnya sama, 100 juta. Tapi Pak Mubin, saya mau tanya, orang punya uang 100 juta zaman sekarang lebih enak daripada orang yang punya uang 10 juta, betul ya Pak Mubin? Betul sekali. Iya. Bisa jadi sekarang satu gelas aqua 500, nanti si cicitnya sekali minum mungkin bisa 5.000. 1.500.000 sekali minum satu gelas aqua, betul ya? Betul. Iya, sama seperti itu. Sampai sini ini yang kepingin saya ceritakan tentang perbaikan generasi hidup. Nah, program Health Plus, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Oke. Kalau program Health Plus, ini ceritanya tentang rawat inap kesehatan, warna kartunya hitam. Belum. Terus. Ya. Terus kemudian manfaat rawat inap itu program Health Plus untuk rawat inap, untuk rawat jalan, dan sekarang bukan Pro Medical Network sekarang dikelola oleh Pro Medical Network, dilengkapi dengan kartu PPH yang warna hitam. Usia masuk 30 hari, usia sebenarnya, atau sudah punya akte. 30 hari kalau belum punya akte ya nggak bisa beli asuransi. Harus punya akte kelahiran. Dan usia terakhir 69. Oke. Masa pertanggungannya bisa milih, enaknya gini, kalau misalnya ternyata anaknya baru usia 5 tahun, pilih aja sampai usia 55, Pak. Nggak usah sampai 75, 85, terlalu mahal. Jangan kita buat proteksi yang terlalu panjang tetapi manfaatnya kecil. Lebih baik manfaatnya jangkanya diperkecil tetapi manfaatnya jauh lebih besar. Dan masa tunggunya 30 hari untuk semua penyakit. Kalau kecelakaan tidak ada masa tunggu. 90 hari untuk kanker. Nanti saya ceritain ya. Betapa luar biasanya PPH ini. Bentar ya, saya minum bentar.
Oke, betapa luar biasanya perawatan kanker ini ada 5, nanti saya ceritakan. Dan ada 12 bulan Mas untuk penyakit tertentu. Wilayah pertanggungannya seluruh dunia sesuai dengan plan yang dipilih. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Jelas, jelas. Oke. Nah, ini penyakit yang dikecualikan. Hernia. Hernia itu berkaitan dengan ada organ yang turun gitu ya, hernia. Biasanya laki kena, tapi kadang perempuan juga ada yang kena. Sejenis Bayi ada tumor, yang kena. benjolan, kiste, itu tidak boleh diklaim di setahun pertama. TBC jangan diklaimkan setahun pertama. TBC itu batuk-batuk itu ya. Terus kemudian wasir itu jangan diklaimkan di setahun pertama. Penyakit pada tonsil atau adenoid. Tonsil itu rongga hidung. Bentar ya. Tonsil itu amandel. Kemudian adenoid itu sekat di rongga hidung. Itu bermasalah juga, nggak bisa. Kemudian abnormal rongga hidung, sekat hidung, kerang hidung, termasuk sinus, nggak bisa diklaimkan setahun pertama. Nggak perlu diingat, tetapi kita tahu saja secara garis besar. Penyakit gondok biasanya perempuan ini kena, laki juga bisa kena. Pemeriksaannya T1 sampai T4. Itu gondok nggak bisa diklaimkan setahun pertama. Histerektomi itu angkat rahim. Jadi dengan atau tanpa salpingo itu pengangkatan rahim, nggak bisa tahun pertama. Tekanan darah tinggi nggak bisa setahun pertama. Penyakit jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler nggak bisa di setahun pertama. Fistula di anus itu artinya jerawat atau udun di anus, jalurnya BAB. Itu kalau orang pup sakit itu. Kemudian batu pada saluran empedu nggak bisa diklaimkan setahun pertama. Batu ginjal nggak bisa diklaimkan setahun pertama. Terus kemudian saluran kemih, kandung kemih, katarak nggak bisa diklaimkan setahun pertama, kecuali katarak yang degeneratif pasti nggak bisa diklaimkan. Tapi kalau katarak karena faktor yang lain selain degeneratif itu karena usia nggak bisa diklaimkan. Tukak pada lambung, mah, usus 12 jari nggak bisa diklaimkan setahun pertama. Semua sistem reproduksi termasuk endometriosis, miom, fibroid di rahim nggak bisa. Diskus invertebrata menonjol itu nyeri di punggung, HNP biasanya. Itu nggak bisa diklaimkan setahun pertama. Penyakit kencing manis nggak bisa diklaimkan setahun pertama. Jadi ini hal-hal yang perlu kita jelaskan ke nasabah, jangan sampai tiba-tiba dia sakit minta perlindungan, minta cover dari Prudential. Sebagai contoh gini, nasabah saya yang sudah kena COVID sudah 3 orang, teman saya ada satu keluarga tambahan 4 orang kena semua, satu keluarga karena dia pergi ke luar kota, Jawa Tengah gitu, terus kemudian pulang dari situ kena COVID semua. Nah, tiba-tiba dia belum mendaftar Widupals. Coba saya tuliskan Widupals ya. Widupals. Dan ini Anda perlu juga mendaftarkan. Kemudian tiba-tiba dia didiagnosa reaktif. Kemudian hari itu juga dia daftar, ya enggak ke cover. Ini yang repot. Sama seperti konsep 12 penyakit pertama ini. Jadi Bapak Ibu silakan download Widupals. Kemudian Bapak Ibu masuk Prusopi. Di situ ada Prusopi di kanan atas itu. Kemudian nanti Bapak Ibu pilih free personal accident. Jadi Bapak Ibu turunkan ke bawah ada free personal accident. Kemudian setelah itu Bapak Ibu daftarkan. Dapat cover selama 30 hari. Jadi sebagai contoh, sekarang ini 10. Misalnya tanggal 11 masuk rumah sakit sebagai contoh ya. Tanggal 11 masuk rumah sakit sampai dengan tanggal 30. Berarti ini berapa hari? 19 hari. Berarti dia dapat 19 juta. Loh, sudah dibayar sama Kemenkes. Enggak apa-apa. Sudah dibayar sama asuransi kantor. Enggak apa-apa. Tetap dapat 19 juta. Apabila
rumah sakitnya mau mengeluarkan. Jadi kalau orang punya HS plus, sebaiknya klaimnya di rumah sakit rujukan pemerintah, kemudian menggunakan Kemenkes, dana Kementerian Kesehatan. Kesehatan. Apabila kurang baru diklaimkan di Pro Hospital Surgical. Tapi kalau PPH biasanya ke cover semua. Nasabah saya barusan kena COVID dan demam berdarah, dia dia berobat dan habis 51 juta dibayar semua. Dia punya PPH plus. Jadi dia dia berobat di mitra keluarga, terima kasih sama dokter, sama suster, perawat, administrasi mitra keluarga yang bantu sehingga dia bisa sembuh. Dan saat itu dia bertanya, John, iso enggak diklaim sing 1 juta sehari? Yo maaf, enggak bisa. Soalnya Februari saya sudah info, Maret saya info, April saya info. Terakhir itu kan harus daftar terus. Jadi setiap bulan kita harus daftar supaya bisa dapat perlindungan COVID 1 juta per hari. Jadi perlindungan COVID, jadi kalau dia didiagnosa positif COVID-19, dia dapat bantuan sebesar 1 juta per hari. Nasabah saya kemarin 22 juta kok. Berarti masuknya 22 hari ya Pak Mubin? Iya. Iya. Dia Jadi buka polis sebenarnya polisnya untuk anaknya, dia sebagai pemegang polis saja, tapi saya sarankan untuk download Pals, daftar, dilala kok ya positif. Oh, tapi sebelum Pals sebelum COVID dia sudah daftar ya Pak? Daftarnya bulan Mei. Oke. Bulan Juni positif. Oh, ya itu berarti blessing in disguise. Jadi dia dapat rezeki. Bisa jadi uangnya 22 juta suruh beli polis Pak Mubin. Iya, sudah. Wah, itu bagus. Jadi selain Pak Mubin juga dapat rezeki, orangnya juga terlindungi. Betul ya? Ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ini amandel, angkat rahim, nyeri punggung sudah. Nah, PPH ini luar biasa. Pilihannya itu Indonesia, bronze, A atau bronze B. Pilihannya seluruh Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang, namanya silver. Pilihannya seluruh Asia itu namanya gold. Kalau seluruh dunia kecuali Amerika itu platinum, kalau diamond itu seluruh dunia. Apa yang membedakan bronze A dan bronze B? Bronze A itu 1 kamar isi 2. Tempat tidur yang termurah. Sekarang di RKZ nggak ada, Bapak Ibu, yang 1 kamar isi 2 sekarang. Kalau di mitra keluarga itu 1 kamar isi 2 itu 935 per hari. Kalau yang 1 kamar isi 1, 1.335 per hari. Nah, kemudian yang bronze B itu 1 kamar dengan 1 tempat tidur dan kamar mandi dalam dan termurah. Jadi contoh gini, di mitra keluarga itu ada yang 1.335. Terus ada yang langsung 1 juta atau 2 juta gitu ya. Sama-sama 1 kamar isi 1, harus ambil yang 1.135. Kecuali kalau di rumah sakit mitra keluarga yang PMN, rumah sakit Husada Utama, rumah sakit Premier, rumah sakit Siloam, bentar ya, iya betul itu, mitra keluarga, Husada Utama, Premier, Siloam, kalau misalnya ternyata kamarnya yang dia punya penuh, dia bisa upgrade 1 kelas di atasnya tanpa bayar selama 2 hari. Setelah itu apabila kamarnya masih ada, maka dia wajib ke kamar yang 1 kamar isi 2 atau 1 kamar isi 1 yang termurah. Terus kemudian bagaimana kalau misalnya ternyata penuh? Kebijakan rumah sakit di mitra keluarga luar biasa, bisa diperpanjang tanpa bayar. Itu luar biasa. Nasabah saya barusan operasi miom menggunakan metode laparoskopi 114 juta dibayar. Cuma dia bayar 170.000 untuk glove, sarung tangan, minyak putih, kan itu bukan obat ya. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jelas. Kalau silver A sama, 1 kamar isi 2, berlaku di Malaysia, berlaku di China, berlaku di mana lagi? Korea, Vietnam. Dan kalau seluruh
Asia berarti Singapura, Hong Kong, Jepang ini pakai yang gold. Oke. Full. Ya. Fiturnya ada untuk kamar, untuk ICU, untuk pembedahan, untuk tunjangan dokter, aneka perawatan, perawatan sebelum dan sesudah, perawatan juru rawat, ambulan, fisioterapi, pendamping. Pak Mubin, kira-kira yang mahal apa nih Pak Mubin? Untuk setiap orang berobat itu yang mahal apa Pak Mubin? Kamar itu mahal. Kamar Tapi ya, misi relatif. ya nggak usah nyari yang mahal-mahal, nyari yang misalnya 300.000 misi ada sih. Apalagi Pak? ICU, obat-obatan, operasi. Obat-obatan, operasi. Pak Yudea, kira-kira tahu nggak biaya berobat saat seseorang berobat di ICU berapa Pak Yudea? Oh, Pak Yudeanya sudah hilang. Nggak apa-apa. Oke. Kemudian yang mahal betul Pak Mubin, ICU, obat, kemudian operasi, itu mahal. Cuma luar biasa gini ya Pak Mubin, ICU ini termasuk isolasi. Jadi kalau misalnya ada nasabah kita ini kena COVID, dia dikategorikan ruang isolasi itu ada di ICU. Nanti saya coba jelaskan ya. Sampai sini jelas ya? Jelas. Oke. Oh, ini ada Pak Yudhya lagi. Untuk perawatan rawat inap, bedah rekonstruksi payudara atau masektomi, bedah rekonstruksi wajah, penggantian donor pihak ketiga, santunan rawat inap, nanti saya ceritain ya, luar biasanya Prudential tentang PPH. Manfaat rawat jalan, manfaat darurat kecelakaan, perawatan lanjutan kecelakaan, bedah rawat jalan. Pak Mubin kalau sekali makan biasanya Pak Mubin berapa kalau di luar Pak Mubin? 25.000. 25.000. Berarti kalau 3 kali makan 75 ya. Iya. Pak Yudhya kira-kira kalau sekali makan habis berapa Pak Yudhya? Oh, hilang lagi. Sinyalnya kira-kira ini Pak Yudhya hilang-hilang. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Perawatan sebelum dan sesudah bedah rawat jalan. Perawatan kanker, radioterapi, kemoterapi, ini dia. Jadi ada perawatan itu yang sekarang aman, biasa dipakai itu kemoterapi, tapi membuat rambutnya brodol, membuat lidahnya ini tidak ada rasa. Saya punya satu orang yang terkena kanker sarkoma. Saat itu saya diajak makan karena dia kepingin lihat saya makan supaya suaminya juga suka makan. Saat saya makan itu wis kerosok asin sama dia ditambah kecap asin. Kenapa? Lidahnya mati. Karena di kemoterapi. Sekarang ada model lagi radioterapi. Ada targeted terapi. Hanya yang dikenakan situ saja. Jadi tidak membuat brodol. Tapi sekali terapi mahal 300 juta. Kemudian ada imunoterapi, diambilkan dari sel yang lain sehingga dia bisa, atau hormonal terapi. Jadi ini teknologi yang terbaru. Kira-kira masih ada di Jakarta, di Surabaya masih belum. Pemantauan untuk perawatan kanker, cuci darah, pemakaman, santunan HIV/AIDS karena pekerjaan. Nah, ini saya kepingin cerita sedikit tentang luar biasanya Prudential ya. Oke. Luar biasanya, kita cerita tentang bronze A, bronze B aja ya. Jadi, wilayah cakupannya Indonesia. Kalau misalnya kita mau yang sampai Malaysia ya silver A atau silver B. Jadi untuk biaya kamar, 1 hari di cover sampai 1 tahun kalender. Jadi 365 hari. Meskipun dia masuk rumah sakit 365 hari dibayar, enggak dibayar. Nah, sedangkan ada pilihan batas harga kamar. Pilihan yang pertama ada yang 1 juta, pilihan opsi pertama 500, ada yang pilihan yang kedua itu ada yang harga 1 juta. 1 juta. Apa yang membedakan? Yang opsi 1 itu aman, opsi 2 nyaman. Nah, kalau misalnya kita punya nasabah, dananya ngepres pakai opsi 1 aja. Kalau dia dananya mesti cukup pakai opsi 2. Artinya gini, apabila seseorang itu masuk 1 kamar isi 2, harganya 900, dia ambil opsi kamar 1, apakah nambah atau enggak Pak Mubin? Enggak.
Enggak. Kenapa? Karena dia sudah ikut syarat satu kamar isi 2. Loh, Iya, ternyata satu kamar isi 2 cuma 200.000 misalnya di daerah. Berarti dia bisa pindah ke kamar kelas 1 atau VIP yang harga 500.000 tanpa nambah. Nah, sedangkan yang warna kuning ini sesuai tagihan. Apa saja? ICU, kemudian NICU, ini untuk anak-anak, PICU, HDU, intermediate ward, ruang isolasi. Nah, ini yang saya cerita tentang COVID. COVID ya. Jadi unit perawatan intensif yang diakui. Jadi luar biasa, cuma 150 hari per tahun, 5 bulan. Jadi kalau misalnya dia masuk ICU-nya 6 bulan, ya sebulan bayar sendiri. Untuk biaya kunjungan dokter umum, 1 kali datang boleh 2 kali. Pagi datang, sore datang, biasanya sih sekali, kecuali ada emergensi baru datang 2 kali. Tapi luar biasanya Prudential bayar untuk 2 kali. Misalnya kunjungan nomor 4, dokter spesialis atau dan subspesialis, sebagai contoh, spesialis jantung, gitu ya. Kemudian datang pagi sore, dibayar 2 kali. Dan dia butuh dokter jantung dan apa misalnya pembuluh darah, itu kan subspesialis, itu juga di cover. Dia butuh dokter paru, dia butuh penyakit dalam, berarti ada 5, masing-masing sehari datang 2 kali, 10 kali dibayar. Sampai sini jelas ya Pak Mubin ya? Jelas. Bingung ya? Kemudian tindakan bedah. Tindakan bedah ini dibayar sesuai tagihan, luar biasa. Andai kata kita nggak punya, pakai yang HS Plus atau yang cermat, masih ada batasan-batasan. Aneka perawatan rumah sakit, misalnya lab, selang, infus, diagnosis, itu semua dibayar. Perawatan oleh juru rawat dibayar cuma 4 bulan per tahun. Biaya ambulan dari rumah ke rumah sakit terdekat, dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain, kalau misalnya MRI-nya rusak, harus di MRI di rumah sakit lain, atau mungkin CT scan-nya rusak, dipindahkan ke rumah sakit yang lain, itu tercover sesuai tagihan. Biaya fisioterapi, terapi okupansi, atau terapi wicara, semua di cover, cuma 1 kali. Jadi kalau misalnya dia habis stroke, kemudian dia digoyang-goyangkan tangannya ini, dilatih supaya tangannya goyang, bagaimana cara fisioterapinya itu 1 kali, dan maksimum 30 hari sebelum rawat inap, dan 90 hari setelah rawat inap, maksimal per tahun 90 hari per tahun, jadi cuma 3 bulan saja. Apakah ini perlu dijelaskan ke nasabah? Kalau nasabahnya tanya, dijelaskan. Kalau nasabahnya nggak tanya, ya nggak usah dijelaskan. Membuat pusing buat si nasabahnya. Nah, biaya pendamping. Saya kepingin cerita ya. Ini kita ngomong tentang opsi 1 saja ya, biaya pendamping. Luar biasa kalau di mitra keluarga itu dapat kupon. Kuponnya 3. Buat makan pagi, makan siang, makan malam. Sekali makan, tadi kan Pak Mubin bilang 25.000 ya Pak Mubin ya? Iya. Ini boleh 200.000 Pak Mubin. Wes pokoknya sak katokmu, mau makan rawon 30.000, mau makan soto hari pagi boleh. Mau beli minum, beli apa, pokoknya 1 hari 600.000. Luar biasa ya, hebat. Dan nasabah saya sudah lakukan klaim ini dibayar semua, hebat. Ini luar biasa, kayak dikasih santunan. Ini juga bisa dibelanjakan untuk misalnya ini beli bed. Kalau misalnya ruangannya memungkinkan 1 kamar isi 2, diisi 1 bed lagi, boleh. Tapi biasanya 1 kamar isi 2 biasanya sudah penuh. Kecuali untuk anak-anak biasanya ada penunggunya. Bisa untuk makan, bisa untuk bed. Tapi jangan gini, artinya saya tak beli KFC ya, terus kemudian tak klaim di rumah sakit, nggak bisa. Hanya mitra keluarga, satelit itu ada. Terus kemudian beberapa rumah sakit ada yang nggak menyediakan, jadi kita nggak bisa mendapatkan manfaat biaya pendamping ini. Oke, biaya perawatan sebelum rawat inap. Sampai sini jelas Pak Mubin? Jelas tuh. Oke, biaya perawatan sebelum rawat inap. Kalau orang sebelum rawat inap, dia perlu ke dokter,
Dan 30 hari atau sebelumnya dia akhirnya rawat inap dengan sakit yang sama di cover. Misalnya dia habis 5 juta untuk pemeriksaan sebelumnya. Dia habis masuk rumah sakit habis 151 juta di cover. Ternyata dia nomor 12, perawatan setelah rawat inap dia kontrol di cover semua. Sejumlah berapa? Sesuai tagihan, luar biasa. Nah, bedah rekonstruksi payudara ini bukan untuk, oh Pak, punyaku wis kendor mau tak tarik. Enggak, bukan itu. Tapi karena kecelakaan atau karena kanker atau karena sakit dan harus dioperasi, diperbaiki, rekonstruksi namanya. Dibuat, misalnya potongannya kurang bagus, kemudian ibaratnya dirapikan, diambilkan dari sel jaringan tempat lain, diperbaiki, itu boleh. Tapi, oh punyaku kurang mancung, kurang bisa. Enggak, bukan untuk itu, tetapi untuk karena dia berobat dalam waktu 6 bulan setelah mastektomi, setelah diangkat. Biasanya kenapa? Karena kanker. Ini yang menyebabkan orang habis banyak itu karena kanker ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Sampai sini jelas Pak Mubin? Jelas, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Itu yang perawatan juru rawat di rumah sama ambulan lokal itu reimburse, Bu. Reimburse, betul. Betul. Karena kan kita nggak tahu kapan dia berobatnya, makanya harus reimburse. Nggak bisa intinya yang mulai nomor 7 ini reimburse. 8, 9. Iya. Meskipun yang nomor 11 ini reimburse, Pak, masuk rumah sakit dulu. Kemudian periksa ke dokter dulu, reimburse semua. Bisa dilengkapi dengan surat keterangan dokter dan lain sebagainya. Sampai sini jelas Pak Mubin? Jelas. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi. Untuk bedah rekonstruksi wajah sama prinsipnya seperti mastektomi tadi. Karena kecelakaan atau karena kanker, sakit, misalnya, mulutnya misi metot, diperbaiki lagi, boleh. Sesuai tagihan. Penggantian donor untuk pihak ketiga. Artinya gini, kalau misalnya seseorang ini dia dapat donor, dan orang yang mendonorkan ini bisa jadi keluarga, bisa jadi kerabat terdekat, biasanya keluarga inti atau keluarga terdekat, mendonorkan, dia kan diangkat itu ginjalnya, atau organ penting yang lainnya, termasuk jantung. Kalau jantung mungkin nunggu meninggal ya. Kalau paru-paru mungkin satu bisa diangkat, tapi kira-kira nunggu meninggal juga. Hati mungkin bisa atau nunggu meninggal ya, sumsum tulang belakang, kecuali ginjal selama hidup masih bisa. Nah, yang donor ini diangkat, kemudian dipindahkan ke pasien yang punya PPH ini, pasien punya PPH di cover. Nah, untuk ngangkat ini di cover sama Denzel. Tapi setelah itu 2 bulan lagi ada komplikasi nggak ke cover, cuma angkat, pindahkan ke pasang. Yang perlu didonorkan itu di cover. Kalau sumsum tulang belakang nunggu dia meninggal, kalau nggak meninggal apa dia bisa tanpa tulang belakang? Apa bisa dia pakai paru-paru satu? Mungkin bisa, tapi saya kok kurang jelas ya. Kalau jantung ya mungkin setelah meninggal baru didonorkan. Kemudian hati kan cuma ada satu. Untuk santunan harian rawat inap, ini apabila kalau dia sudah dibayar asuransi kantor, asuransi BPJS, atau asuransi di luar Prudential, bisa diklaimkan itu 500 hari per 500.000 per hari. Terus kemudian biaya rawat darurat nomor 1 untuk kecelakaan. Jadi kalau misalnya dia kakinya ketatap, kakinya retak, harus digips, nggak perlu rawat inap, tapi harus dilakukan dalam 1x48 jam. Misalnya Senin dia kecelakaan, hari Jumat baru berobat, ya nggak bisa, nggak ke cover. Terus kemudian biaya lanjutan untuk kecelakaan. Jadi setelah diobati, digips, kemudian lepas gips, pasang lagi, rawat jalan diberikan dalam jangka waktu 30 hari setelah mengalami kecelakaan. Misalnya tanggal 1, tanggal 30 dia harus lepas gips, pasang lagi atau periksa. Ya itu masih bisa
di cover. Biaya tindakan bedah rawat jalan. Selama dia ada bedah, nggak perlu nginep di cover. Misalnya ada odon diangkat di cover. Tapi sistemnya reimbursement ya Pak Mupin ya. Ya, Terus kemudian perawatan sebelum tindakan bedah. Jadi kalau dia ada udun mau diangkat, tapi seminggu sebelumnya dia periksa di cover 30 hari dan 90 hari setelahnya. Setelah dia udunnya diangkat, kemudian kontrol di cover. Nah, perawatan kanker tadi ada radioterapi, kemoterapi, targeted terapi, hormonal terapi, dan apa tadi? Ada 5 tadi ya. Itu hormonal terapi, targeted terapi, imunoterapi, kemoterapi, dan radioterapi tadi ini bisa dipakai. Jadi orang kalau sudah kena kanker, ini habis uang banyak. Saat orang namanya aja kanker, kantong kering. Kemudian membuat dia harus berobat. Dan saat dia berobat harus bayar dulu, kemudian baru diklaimkan. Nomor 7, manfaat pemantauan untuk perawatan kanker. Jadi kalau dia sudah dinyatakan perawatan kanker, dia harus berobatnya itu bisa jadi sampai 5 tahun pun tercover. Jadi kalau dia sudah punya sakit kayak gini, sebaiknya asuransinya jangan pernah turun, jangan pernah lapse, jangan pernah ditutup, nanti nggak bisa pakai lagi. Perawatan cuci darah atau dialisis, sekali dialisis 1.250.000, bahkan bisa lebih di rumah sakit tertentu. Nah, batas manfaatnya 2 miliar. Apabila ternyata dia berobatnya habis 2,1 miliar, maka diambilkan dari 8 miliarnya. Diambilkan dari mana? Prime limit booster. Tapi tahun depan dia balik lagi 2 miliar, tapi prime limit boosternya 7,9 miliar. Jadi praktis kita dana berobatnya 10 miliar per tahun. Ini luar biasa. Sakit apa yang menghabiskan dana 10 miliar per tahun? Sakit-sakit berat seperti beberapa artis yang harus berobat bahkan sampai luar negeri yang satu hari bisa sekian puluh juta, ratus juta. Ini cover Bapak Ibu. Nah, santunan pemakaman 15 juta. Tapi kalau dia beli syariah dapat 30 juta. Itu yang nomor 3. Kalau dia kena HIV atau AIDS 15 juta. Nah, prime saver ini artinya gini, kalau misalnya dia berobat, saat dia berobat habis 50 juta, dia ada prime saver misalnya 4 juta, bayar sendiri. Kalau dia habisnya 4 juta ya enggak usah diklaimkan karena nggak bisa diklaimkan. Kalau dia habisnya 600 juta, dia bayar 4 juta. Itu namanya prime saver. Sampai sini kira-kira jelas atau bingung Pak Mubin? Paham ya. Ada yang mau ditanyakan Pak Mubin? Enggak kok, jelas. Enggak ada ya. Jadi jelas ya, semoga bermanfaat. Nah, prosedur klaimnya untuk rumah sakit rekanan cashless, cuma nunjukkan kartu. Nah, sekarang pakai e-card. E-card itu juga downloadnya di Widupals. Di Pals. E-card, iya. Khusus untuk luar negeri harus pre-sertifikasi, wajib, apalagi yang Amerika. Untuk yang non-rekanan, artinya rumah sakitnya di Nganjuk, tidak kerjasama, ya reimbursement. Dibayar dulu baru diklaimkan. E-card ini ambilnya di Widupals, terus kemudian ambilnya di Polisku. Nah, terus kemudian tinggal kita masukkan nomor polis kita, kemudian akan muncul. Oke, berarti Pak Mubin sudah pengalaman klaim ya Pak Mubin? Sudah, Kak. Oke, untuk masa tunggu, tidak ada masa tunggu untuk pembelian polis baru untuk COVID. Tapi gini ya, saya barusan belajar, ada yang namanya masa inkubasi. Jadi jangan sampai kita janjiin, ya pokoknya amannya 30 hari lah Pak Mubin. Kalau orang dia diagnosis COVID atau sakit-sakit yang lain itu kan ada masa tunggu 30 hari. Jadi ya oleh iso setelah 1 bulan baru sakit. Dan sakitnya yang bukan 18 penyakit yang dikecualikan. Jangan sampai kena sakit kanker. Kalau sakit kanker kan 90 hari. Jadi ini yang perlu kita betul-betul cermati. Nasabah yang memiliki polis prudential tidak ada manfaat merawat inap. Asal dia daftar di Widupals, dia dapat perlindungan COVID-19 sebesar 1 juta per hari sampai 30 November 2020. Ini R-nya keliru ya. Misalnya dia berobat tanggal 11 sampai 30, berarti 19 hari, ya dibantu 19 juta. Oke,
Pak Mubin kira-kira sudah pernah ikut bagaimana cara menjual kepada orang yang belum memiliki polis, sudah pernah ikut atau belum, Pak? Pernah. Pernah ya? Kalau kepingin ngikut ulang lagi, karena ini kan ada teknik atau cara yang baru, Pak Mubin. Pak Mubin bisa ikut lagi, ada program kesehatan, jadi program yang PPH tadi ini lebih dilengkapi di besok, diajari besok. Ya, Dan pingin pemantapan. iya, karena tekniknya sekarang jualnya berbeda, Pak. Jadi sistemnya bertanya, dan tanyanya itu menggiring, bukan untuk apa namanya, bukan untuk melakukan. Cari informasi. Jadi Bapak bisa ikut. Nah, saya cuma kepingin cerita sedikit, Pak. Pak Mubin, income itu penting atau tidak penting? Tidak. Ya, sangat penting. Pak Yudea, kira-kira kalau penting atau sangat penting, Pak Yudea, income itu? Tadi Pak Mubin bilang income itu penting. Pak Mubin, income itu penting atau sangat penting, Pak Mubin? Sangat penting. Oke. Pak Mubin, income itu sangat amat penting atau sangat penting? Sangat amat penting. Betul. Saya kepingin cerita sedikit ya Pak Mubin. Mungkin ini bisa membantu kita. Pak Mubin kalau punya income, ini kan income-nya Pak Mubin. Biasanya Ya. apa yang Bapak lakukan dengan income ini, Pak? Pertama saving dulu, kedua terus digunakan untuk kebutuhan. Oke, bagus. Jadi konsepnya sudah masuk ya. Harus sisihkan. Pak Mubin mau nyisihkan berapa dari income-nya Bapak? Rata-rata saya 20%. Oke, bagus. Enggak mengganggu pengeluaran, enggak mengganggu pengeluaran ya, Pak? Ya dibilang mengganggu ya mengganggu, tapi ya Jadi solusinya Bapak harus nambah income. Betul ya, Pak? Solusi ini ya, Pak. Harus nambah income. Nah, dengan kita menyisihkan 10 atau 20%, maka kita melakukan tindakan bijaksana. Pak, income-nya Bapak tadi Bapak belanjakan untuk apa saja, Pak? Ya, pertama kebutuhan sehari-hari, belanja dapur, bayar listrik, bayar cicilan, ada cicilan kendaraan. Oh, masih ada cicilan kendaraan ya, Pak? Ada kok, kurang sedikit kok. Oke, apalagi Pak? Terus ya biaya sekolah anak. Oke. Yang tadi Pak Mubin bilang 4 juta tadi itu ya Pak Mubin? Ya, sebenarnya lebih kok, ya sekitar 5-an gitu. Jadi 5 ya Pak. Jadi dibuat 3 susah sekali ya Pak? Iya, susah sekali. Dibuat 4 itu 4 susah misian ya Pak? Ya bisa, tapi ya agak ketat gitu. Ngempet lah Pak, gitu ya. Oke. Sudah setahun ini sudah beli pakaian berapa banyak Pak? Wah, kalau pakaian banyak sekali kok. Istri yang belikan. Liburan ada enggak Pak? Ada. Ya, kalau ada, tapi kalau selama COVID ini enggak keluar kota sama sekali. Oke. Berarti uang liburan itu sebetulnya bisa disimpan ya Pak ya? Ya, bisa. Nah, Pak Mubin, dari cerita ini saya cuma kepingin sharing saja. Misalnya dari income-nya Bapak ini disisihkan 10%, kira-kira akan mengganggu pengeluaran ini atau enggak, Pak? Ini kan diambil 10%. Ganggu pengeluaran enggak, Pak? Saya rasa enggak. Enggak ya. Nah, ini yang Bapak Mubin bisa ceritakan ke nasabah, Pak, 10%-nya tolong kasihkan saya. Saya akan jaga 90% ini supaya pengeluarannya Bapak tetap terkendali dan terjaga. Kalau misalnya Bapak tidak serahkan itu, kira-kira kalau diambil 90% uangnya ini, kira-kira dari pengeluaran ini bisa diatur dengan baik atau enggak, Pak? Kalau diambil 90% loh. Jadi ini kan contoh bisa, 10% Pak ya. 10% kasihkan ke saya, 90%-nya Bapak pasti aman. Tapi bagaimana kalau terbalik? Sisa uangnya tinggal 10%. Bisa enggak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran? Jawabannya tidak. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi di sini kita bisa belajar, Pak, bahwa dengan kita nyisikan bunder ini sedikit, 10% ini, maka income kita atau pengeluaran kita ini bisa
terlindungi dengan baik. Nah, sebagai contoh income kita ini 100%. Kita belanjakan untuk makanan, cicilan rumah, tagihan, liburan, cicilan mobil, kesehatan, pakaian, pendidikan, pensiun, listrik, dan lain sebagainya. Dan saya hanya menyarankan kepada Bapak Ibu nasabah, saya ambil 10% saja, Pak. Itu aja sudah maksimal, Pak. Tapi cicilan Bapak pasti aman, tagihan Bapak pasti aman, liburan Bapak pasti aman, cicilan mobil pasti aman, kesehatannya pasti aman, pakaian masih aman, pendidikan masih aman, pensiun, listrik, makanan, dan semuanya pasti aman. Kalau enggak, maka kalau diambil 90%, apakah kita masih bisa bayar cicilan? Jawabannya enggak bisa. Betul ya Pak Mupin ya? Betul, Kak. Oke. Dan saat kita belajar dari sini, kita bisa belajar ini. Bagus video ini. Jadi video ini cerita tentang yang tadi saya ceritakan, baik itu tentang lilin kehidupan. Nah, kalau ada lilin ini kan berarti di sekitar rumah tangga kita masih terang, Pak. Tapi bagaimana kalau lilin ini padam? Maka terjadilah kegelapan. Enggak maulah orang kepingin listriknya padam, itu enggak mau. Enak listriknya terang. Kalau misalnya listriknya terang, dia bisa enak. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat di YouTube namanya Rizal Raidu atau siapa gitu ya. Ini yang cerita tentang konsep-konsep yang tadi saya berikan. Nah, kalau Bapak Ibu juga nggak keberatan, silakan ini di subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat, Pak Yudea, semoga bermanfaat, sukses selalu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jelas kok, terima kasih. Ya. Pak Yudea, ada yang mau ditanyakan Pak Yudea? Oke, kalau memang nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa besok Pak Mupin ikut yang penjelasan Modul karena sekarang cara menjelaskannya itu berbeda, konsepnya berbeda. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati, tetap sehat, tetap semangat, tetap inovatif, tetap produktif, tetap semangat, dan terus berkomunikasi dengan leadernya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Mupin, selamat pagi Pak Yudya, dan semuanya selamat pagi. Makasih, saya akhiri ya.